Manusia serakah. Oke, hello guys, welcome back di YouTube channel kita Gerbang Astral. Halo semuanya, selamat siang atau selamat malam atau selamat pagi buat kalian yang nonton di kapan waktu kalian nonton di YouTube channel kita. Kita kembali lagi di penelusuran kali ini. Ini nantinya akan ada 2 part, jadinya di lokasi ini. Lokasinya ada di daerah Sleman ya Bun ya. Yes. Oke, lokasinya ada di daerah Sleman. Nah, lokasi ini juga ini salah satu resto terbesar dulunya, resto termegah dulunya yang berdiri tahun 2018. 2013. Oh, 2013 dan sekarang ini sudah terbengkalai ya, sudah terbengkalai. Namun bangunannya masih berdiri kokoh, alangkah indahnya dulu kalau misalnya bangunan ini dirawat terus dilestarikan juga, karena bangunan-bangunan yang ada di sini itu masih ada kaitannya ya Bun ya, dengan kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram kuno. Dan dulu konon katanya bangunan ini dulunya dibangun dengan biaya sekitar 15 miliar. Wow. Hebat. Luar biasa. Oke guys. Nah, buat kalian yang belum like, subscribe, komen, dan aktifin lonceng dari kita, di like, subscribe, dan komen dulu. Terus kemudian diaktifin lonceng YouTube channel kita biar kalian tidak ketinggalan penelusuran dari kami. Dan tentunya aku tidak sendiri di sini, aku masih bersama 2 orang yang ada di kanan kiri. Oke. Baik, ini ada Bunda Ayu dan Bang Didi. Oke, Bun. Mau tanya dulu nih, sebelum aku mau tanya sama Bunda Ayu sama Bang Didi. Bunda gimana, Bun? Lihat situasi dan kondisi dari tempat ini, Bun. Kalau dibilang situasi dan kondisi ya, sebenarnya kalau kondisi sayang banget ya. Dengan nominal segitu besar harus terbengkalai, kan? Tapi yang aku lihat sih memang ini luar biasa. Konsep dan arsitek pembangunannya itu luar biasa, sampai jadi seperti memang benar-benar kita nih kayak masuk dalam kerajaan Mataram kuno gitu. Seperti itulah yang aku lihat. Oke. Kalau Bang Didi sendiri, tadi waktu pertama kali mungkin Bang Didi sudah pernah kayaknya datang ke sini ya sebelum ini. Ya, sempat sih jalan-jalan ke sini juga. Cuma ya emang benar kata Bunda Ayu bahwa ini suatu bangunan tempat yang sangat disayangkan karena tidak terawat ya. Padahal dengan biaya 15 M. Betul. Itu semegah ini sebenarnya dengan konsep Mataram kuno. Itu jadi terbengkalai seperti ini sangat disayangkan sekali. Oke, mohon maaf ada serangan. Ada sambutan. Sambutannya malah dari tahun. Ya, luar biasa. Lanjut lagi Bang Didi. Ya, sebenarnya di sini juga sebenarnya karena mungkin sudah terbengkalai dan kosong lama gitu. Mungkin mengundang hal lain yang auranya
sebenarnya bercampur ya, Betul. antara positif dan Dan negatif. negatif. Jadi di situ nanti ada plot-plot yang mungkin kita pengen tahu itu ada cerita apa sebenarnya di balik semua ini, yaitu nanti. Oke, itu tadi. Dan konon katanya juga kenapa ini terbengkalai karena ada suatu permasalahan hutang piutang ya, Bu. Iya, betul. Betul. Kalau yang dilihat sih kayaknya dari lebih ke sifat manusiawi sih. Oke. Sifat manusiawi mungkin karena dapat mungkin untungnya sudah besar kayak begitu kan, jadi timbullah yang namanya sifat serakah. Lebih ke situ sih. Lebih ke situ sih karena yang aku lihat tuh ada kayak energi yang tidak baiknya itu dari yang serakah. Oke, baik. Oke, guys, aku ingetin sekali lagi buat kalian yang belum like, subscribe, komen, dan aktifin lonceng dari YouTube channel kita. Diaktifkan dulu, di-subscribe dulu biar kalian tidak ketinggalan penelusuran-penelusuran dari kita. Dan aku juga ingetin bahwa kenapa kita syuting siang-siang atau penelusuran ini siang-siang, karena itu tadi seperti video-video sebelumnya bahwa makhluk astral atau makhluk gaib itu tidak hanya hadir di malam hari. Jadinya di siang hari pun, di pagi hari pun, dan tidak kenal waktu mereka juga hadir di sekitar kalian. Oke, buat kalian yang penasaran dengan restoran terbengkalai yang kita telusuri pada kali ini, jangan kemana-mana, ikutin penelusuran kami tetap di Gerbang Astral Channel. Come on guys. Oke, baik, ternyata di lokasi ini pun masih banyak ya Bun, sampai bawah-bawah sana. Kayak di sana juga masih ada salah satu tempat ya yang kayak rumah kayak gitu ya Bun. Iya betul, di sana tuh ada kayak rumah merah. Nggak tahu deh, mungkin waktu itu dijadikan tempat saung untuk makan atau bagaimana, nggak ngerti. Ini tuh ada rumah warna merah, kelihatan kok dari sini juga. Nah, Mungkin Gals bisa lihat dulu rumah warna merah yang ada di bawah sana. Ya, di sana masih ada lokasi ya. Sepertinya kayak tempat buat makannya. iya kayak saung kayak gitulah, kayak saung-saung kayak gitulah. Saung-saung mungkin kalau di sini ramai gitu kan, jadi para yang pembeli tuh bisa makan di sini. Kayak begitu. Oke, baik. Nah, kita tadi juga si Bunda sama Bang Didi tadi sudah ditunjuk atau diberikan arahan kayak gitu. Tuntunan dari petunjuk arah yang ada di lokasi ini, tepatnya di pendopo ini. Ya, beliaunya masih ada di sekitar pendopo ini untuk menuju ke area sebelah sana. Ya, kita akan terus penelusuran di lokasi ini. Buat gals yang ada di rumah, jangan lupa di like, subscribe, dan komen terlebih dahulu ya, dan aktifin notifikasi dari YouTube channel kita. Bunda, gimana Bun? Kita mau kemana dulu Bang Didi? Kalau aku sih masih tertarik di pendopo ini ya, karena ada karena dituntun itu sih, karena ada energi yang menuntun aku tuh untuk sedikit bercerita. Sebagai pemandu kita. Sebagai pemandu seperti itulah Bang Didi. Kalau dari Bang Didi sendiri, aku mau tanya Bang Didi, apa yang dilihat sama Bang Didi? Ya, ini beliaunya luar biasa. Beliau seperti sosok panutan dengan ageman Jawa. Iya. Ya mungkin agak sedikit gemuk ya. Iya, Beliau begitu ramah dan ngayomin lah istilahnya seperti itu, dan beliau yang insya Allah bersedia untuk membantu kita untuk melihat-lihat atau menelusuri sekitar tempat ini. Oke, baik. Ternyata kita sudah ada petunjuk arah yang ada di sini. Jadinya mempermudah kita untuk melakukan penelusuran di resto terbengkalai kali ini ya. Oke, Bunda, gimana? Kita masih tetap di sini atau kita akan lanjut dulu ke lokasi selanjutnya? Terserah, kalau dari beliau sih mau dari pendopo ini boleh, karena banyak juga sih yang mau disampaikan sih sebenarnya sih dari beliau gitu kan, tentang Mungkin sedikit cerita atau Iya, latar belakang sesuatu yang pernah terjadi. Jadi latar belakang baiknya sih Kilas balik gitu ya. Iya betul, kayak kilas balik kayak begitulah. Bentar. Gimana? Soalnya sembari mendengarkan beliau seperti apa. Iya. Bang Didi mau di
ilustrasikan. Ilustrasikan boleh, Boleh. boleh. Saya Kalau- juga iya. sudah minta izin dengan Boleh. beliau dan diizinkan. Oke. Baik, sedikit cerita juga guys. Kalau di daerah Pendopo ini ya, itu sebagai salah satu ikon kerajaan yang ada di Yogyakarta ya Bunda ya. Iya. Heeh. Ukiran-ukirannya juga masih bernuansa kerajaan-kerajaan yang ada di Yogyakarta. Lekat sekali dengan ukiran-ukiran yang terjadi yang ada sama dengan kayak kalau Gals yang dari rumah pernah masuk ke salah satu hotel terbaik yang ada di Yogyakarta juga mesti Sama. ukurannya kayak gini-gini juga kayak gitu. Itu menandakan bahwa masih ada kaitannya lokasi ini dengan cerita-cerita kerajaan. Seperti bernuansa Mataram. Mataram. Ya? Oke, Mataram. seperti yang sudah diinformasikan kita di depan tadi. Karena gini ya, apa namanya? Pusing ya bun. Iya, pusing ya. Karena banyak Iya, energi iya, yang iya. mulai masuk sih Bang Didi. Dan mulai banyak yang mau bercerita. Iya. Jadi gini, kenapa si empunya ini apa sih namanya? Berpikiran untuk Tetap untuk ngebuat ini tuh kayak semacam kerajaan Mataram kuno. Jadi memang konsep konsepnya pembangunan konsep arsiteknya pembangunannya kenapa harus arsitekturnya. harus kerajaan Mataram kuno? Karena kalau menurut dari beliau, dari si Mbah, jadi ini tuh ada kaitannya yang namanya Mataram kuno itu kan ada kaitannya sama selatan. Gitu loh. Dan beliau ini nih si empunyanya ini salah satu kayak apa Bang Didi, kalau kita berilmu itu apa namanya? Kesepakatan jatuhnya ya, Bang. Bukan. Dia yang apa ya, nguri-nguri budaya. Jadi apa ya, dia suka dengan adat tradisi ataupun dengan hal-hal yang berhubungan dengan Mistis. mistis, kayak leluhur, gitu lah, spiritual kayak, seperti itu. Beliau mungkin juga mungkin melakukan tirakat, saya nggak ngerti. tirakat, ya ritual-ritual kayak Ya, begitulah. seperti itu. Makanya kenapa dia tuh punya ide, oke ya ini kita bangun sebuah kerajaan Mataram kuno, karena Mataram kuno itu memang identik sama berhubungan sama pantai selatan. Oke. Masih ada kaitannya dengan pantai selatan tentunya. Iya, karena kalau gini, kalau misalnya kita nanti kita telusuri ke belakang, itu akan terasa lagi Iya. sosok-sosoknya, energi-energinya yang nanti akan membawa kita ke pantai ke selatan. Ya, mungkin ada Ya. layer yang beda ke sana. Oke, baik itu tadi Gal sedikit cerita yang ada di Pendopo ini dan sedikit informasi yang telah kita dapatkan dari beliau ya. Oke, baik kita akan mulai mungkin Bang Didi mohon maaf ya. Bang Didi mau mengilustrasikan dulu ya karena sudah diizinkan tadi ya. Sudah diizinkan sama beliaunya Ya. untuk diilustrasikan biar kita juga bisa melihat siapa sih petunjuk arah dari Bunda Ayu dan Bang Didi dan juga saya di lokasi penelusuran kali ini. Buat kalian yang masih stay di rumah, stay dimanapun kalian berada, yuk tetap terus pantengin YouTube channel kita, tetap terus lihat penelusuran di Resto Terbengkalai yang ada di daerah Sleman. Kasih petunjuk juga di Pendopo ini ya, untuk penelusuran edukasi ini. Mau nggak sih Bun salah satu petunjuk arah di sini beliaunya untuk diajak ngobrol sebentar biar Gals yang ada di rumah juga tahu cerita aslinya tuh seperti apa? Boleh?
Coba aku komunikasi dulu ya. Buat girls ini sebentar lagi kita akan melakukan komunikasi dengan sosok penunggu ataupun petunjuk arah yang ada di pendopo ini yang nantinya akan mengarahkan kita untuk melakukan penelusuran yang ada di Resto Terbengkalai kali ini. Assalamualaikum. 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 Oke. Assalamualaikum. 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 Boleh kenalan? Boleh kenalan? Boleh kenalan? Mbah. Mbah. Mbah namanya siapa, Mbah? Namanya siapa? Mbah Kus. Mbah Kus? No. Oke. Oke. Mbah sudah lama di sini? Oke. Berapa lama? Sudah berapa lama? Pinten? Setunggal abad teng mriki. Pun atusan tahun. Nggih. Oke, sejak ini dibuat. Simbah ada yang mau diceritakan, ada yang mau disampaikan? Pripun? Pripun? Serakah. Oke, serakah nopo? Duniawi. Nggih, serakah duniawi. Oke. Terus napa malih sing badhe diceritakan? Tidak bertanggung jawab. Nggih. Simbah di lokasi ini ya, Simbah bersama siapa? Ada siapa saja di sini? Banyak. Boleh diceritakan. Simbah duduknya di mana? Duduknya di mana? Lenggahnya di mana? Oke, di belakang nggih. Simbah yang memang jaga di pendopo ini? Nggih. Terus biasanya kalau di sini Simbah itu berinteraksi dengan siapa? Banyak. Bisa dijelaskan, Mbah? Siapa aja yang ada di sini? Mau kemana? Nggih. Ada apa saja, ada siapa saja di tempat ini, di resto ini, Mbah? Mau ke sana? Yang lebih, enggak? Di sana? Ada sosok putri ular. Oke, girls, sedikit petunjuk dari Mbah
Kusno. Nah, kayak gempa bumi ya. Thank you. Baik, tadi kita sudah berkenalan dengan Mbah Kusno ya. Kuswo. 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 Mbah Kuswo. Baik. Tadi kita juga sudah dijelaskan bahwa di sini banyak sekali penunggu. Iya. Beliaunya juga sejak resto ini dibangun, beliaunya sudah ada di sini. Iya, karena gini, dari komunikasi dan interaksinya dia tuh memberitahu bahwasanya jadi si mbahnya itu tuh ada di pendopo itu sebagai kayak tameng ya. Jadi kayak tameng dari hal-hal yang tidak energi yang tidak baik. Si mbaknya nih kayak tamengin kayak begitu. Gitu loh. Untuk mungkin yang datang ke sini tuh dulunya tuh karena ini kan nuansanya kan nuansa Mataram, nuansa kerajaan gitu. Jadi bukan hanya penikmat-penikmat maka hidangan yang hanya sekedar membeli. Di sini tuh kayaknya tuh yang aku lihat tuh kayak apa ya? Dijadikan pendopo ini tuh dijadikan kayak kesenian kayak gitu loh. Jadi kayak kesenian tari, kesenian wayang itu tuh sering banget diselenggarakan di sini gitu. Jadi si mbah ini itu tuh untuk kayak dia bikin kayak tameng kayak gitu. Karena mungkin banyaknya orang-orang spiritual yang bisa melihat hal-hal seperti itu. Jadi tuh dia tuh kayak namengin gitu. Oke, baik. Itu sedikit informasi guys dari Mbah Kuswo namanya. Kuswo. Dan kita akan melanjutkan lagi. Kita tadi diarahkan untuk menuju ke arah sebelah sana. Ya, kita akan menelusuri lebih dalam lagi lokasi ini dan cerita apa lagi yang ada di tempat ini. Tetap pantengin YouTube channel kita biar kalian juga tidak ketinggalan cerita yang ada di Resto Terbengkalai. Di lokasinya ada di Sleman, Yogyakarta. Oke guys, kita tadi sudah sedikit mendapatkan gambaran terkait sosok yang udah dilestarikan sama Bang Didi. Dan ini sedikit sudah jelas ya sosok tadi yang sempat mediasi sama Bunda ya, sempat cerita terkait suasana di pendopo ini dan bagaimana di pendopo ini ya Bunda. Boleh dijelaskan Bang Didi? Ya. Beliau ini adalah sosok yang termasuk yang penjaga atau yang dituakan di sini. Beliau sebagai pemandu kami sebenarnya untuk explore, untuk penelusuran di tempat ini ya. Seperti kayak orang dituntun gitu ya? Ya, sebagai penuntun kami. Gimana Mbak Yu? Kalau ini tadi kan sudah memperkenalkan diri ya Bunda. Tadi kita sempat pas lagi tadi nungguin Bang Didi untuk ilustrasi, kita sempat sedikit mediumisasi ya, diberitahu bahwasannya namanya itu Mbah Kuswo. Mbah Kuswo. Jadi memang kalau menurut cerita dari beliau ini dijadikan tameng. Oh. Kayak dijadikan tameng. Jadi karena beliau tuh tahu beliau kan penghuni di sini. Ini beliau ini energinya baik sebenarnya gitu kan. Makanya energi positif. Iya, memberikan energi positif. Makanya beliau ini tuh kayak orang dijadikan tameng. Tameng dari layer-layer yang di belakang yang tidak baik gitu. Karena beliau tuh berpikirnya gini, si yang punya tempat ini tuh jadi tuh berpikirnya kenapa ditaruh beliau itu tuh takutnya kalau ada kayak kayak spiritual atau kayak orang-orang bisa lah kayak begitulah, itu kalau melihat sosok beliau, energi beliau itu jadi berpikirnya bahwasannya tempat ini adalah tempat yang baik
yang positif. Yang positif. Jadi auranya beliau memberikan Oh, iya. aura yang positif untuk tempat ini gitu. Kalau boleh tahu sih Bun, usianya berapa untuk Mbak Kuswo? Ini kalau ditanya usianya aku ngelihatnya di angka 103. Udah 100-an lebih ya. Udah 100 lebih. 103 tahun nih. Jadi beliau ini memang kayak ini ya, kayak dipekerjakan seperti itu di sini. Jatuhnya jadi dipekerjakan kan ya, karena kan beliau itu harus memberikan terus energi positifnya gitu loh, Iya. sama pengunjung-pengunjung yang hadir, yang datang ke sini, yang untuk makan di sini, untuk melakukan apa ini di pendopo ini tuh jadi beliau ini harus kayak orang, kamu harus terus kasih mereka ini energi positif. Jadi mereka yang kesini tuh merasa nyaman, merasa betah kayak begitu. enjoy gitu, ya. Itu tadi guys, sosok yang pertama yang kita dapatkan yang sudah kita mediumisasi ya, namanya Mbah Kuswo, usianya ya sekitar 103 tahun ya, dan beliau adalah penunggu ataupun cerita tameng lah yang ada di pendopo restoran Terbengkalai kali ini. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Tadi kita break, tadi ada sedikit sambutan ya Bun ya. Iya. Aku menari. Oke. Karena ini ya, apa namanya, memang kita ini gerbang astral ini tuh memang udah beberapa kali eksplor ke sini. Ya. Itu selalu disambut sama beliau sebenarnya. Karena beberapa hari yang lalu tim gerbang astral waktu malam-malam eksplor ke sini pun kita sempat ngedengar suara kayak pemerincing gelang kaki kayak gitu, gelang kaki menari gitu loh. Dan waktu itu malam itu tuh memang tidak dibalas lah sambutannya gitu. Dan hari ini tadi aku coba untuk membalasnya, makanya aku seperti ini. Harusnya pakai selendang, ini kenapa jadi pakai jari? Nggak apa-apalah. Yang penting judulnya kita sudah menyambutnya gitu. Berarti itu tandanya kita disambut dengan baik gitu. Baik. Tadi ada, nanti kalau misal melihat tadi sambutan yang ada dari sosok ini, nanti di belakang video kita akan cantumkan untuk video. Oke ya. Bun, kita lanjut lagi kemana? Aku tuh dari tadi tuh sebenarnya kayak ngelihat Kayak ketarik ke sana ya. iya, ketarik ke sana sih sebenarnya. Cuman karena ini cuacanya tidak mendukung, hujan, aku nggak ngerti bisa apa enggak ya. Karena gini, aku ngelihat di sana kayak gini. Tim survei dulu, lihat dulu. Boleh. Monggo, boleh silakan. Aku tuh ngeliatnya kayak gini. Jadi dari bawah perut ke ini itu memang kayak sosok ular. Dan dia dari atas perut ke atas itu aku melihat kayak sosok itu. Kameranya mana air ya? Nggak plastik ya? Energinya kuat sekali loh sebenarnya kalau untuk di daerah. Oke. Baik, kita sembari kita akan menuju ke lokasi sebelah sana karena kita sudah ditunggu ya. Intinya tuh kayak tunggu ditarik untuk maju ke sebelah sana, tapi cuacanya hujan ya. Cuacanya hujan kayak gini, memungkinkan nggak nanti kita menuju ke sana? Tunggu penelusuran dari kita, tetap pantau di YouTube channelnya Gerbang Astral. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen buat kalian girls yang ada di depan. Thank you.